Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Kembali bersama kami Virtual Lab MIPA Unimed. Adik-adik, pada mata kuliah matematika dasar, kalian tentu telah mempelajari cara menghitung luas permukaan benda putar menggunakan integral secara manual. Mungkin kalian menemukan kesulitan dalam memvisualisasi luas permukaan benda putar tersebut. Pada video ini, kita akan menggunakan program Maple untuk menghitung dan memvisualisasi luas permukaan benda putar. Oke? Materi pada video ini merupakan materi suplemen pada mata kuliah matematika dasar. Artinya, adik-adik, kalian dianggap telah mampu menghitung luas permukaan benda putar dengan integral secara manual. Adapun capaian pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa kalian mampu memanfaatkan program Maple untuk menghitung dan memvisualisasi luas permukaan dari benda putar. Nah, di mata kuliah matematika dasar tentu kalian sudah melihat kedua persamaan ini. Nah, persamaan yang pertama kita pergunakan untuk menghitung luas permukaan benda putar yang terjadi jika kurva Y sama dengan Fx pada interval tertutup A, B diputar mengelilingi sumbu X. Lalu persamaan yang kedua kita pergunakan untuk menghitung luas permukaan benda putar yang terjadi jika kurva X sama dengan GY pada interval tertutup C, D yang diputar mengelilingi sumbu Y. Oke? Nah, ini ada dua contoh soal yang akan kita coba selesaikan mempergunakan program Maple. Yuk kita langsung ke program Maple kita. Adik-adik, nah ini kembali kita lihat ya tampilan awal dari program Maple kita. Nah, ingat kembali ya untuk memulai lembar kerja baru, kita boleh mengklik ya kertas putih yang ini ya. Kita tinggal klik saja. Oke, maka akan tersaji ya kertas putih seperti yang bisa kalian lihat. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan contoh satu terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya kita lihat ya, kita tuliskan kembali soalnya ya. Oke, saya ketik di sini pagar ya sebagai komen. Nah, kita tulis di sini fungsinya. Nah, fungsi yang diberikan soal adalah Y sama dengan akar. Y sama dengan akar, kita mempergunakan sintak SQRT. Ya, lalu buka kurung 1 dikurang X kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk intervalnya ya, dia katakan X itu ya berada pada interval tertutup 0,5 ya. Oke. Berarti ini 0 ya, kita buat ya X 0,5. Oke, nah seperti ini dia. Nah, untuk memudahkan nanti dalam penulisan supaya kita tidak mengulang-ulang penulisan fungsinya, kita misalkan saja fungsinya itu sika titik 2 sama dengan SQRT ya 1 dikurang X kuadrat. Nah, oke, ini adalah fungsi kita. Nah, sekarang kita ingin menggambarkan terlebih dahulu ya. Oke, kita coba gambarkan dia. Oke, ini menggambarkan grafik fungsinya. Oke, grafik fungsinya. Oke, ingat kita sudah mempelajari bagaimana menggambarkan grafik fungsi, kita mempergunakan sintak plot ya. Oke, karena satu fungsi saja yang mau kita gambarkan, maka langsung kita klik K. Ya, karena fungsinya sudah kita notasikan dengan K. Oke, selanjutnya kita berikan batas X-nya. Oke, di soal diberikan batas X-nya itu dari 0 ya, titik 2 ya, titik-titik 2 kali sampai dengan 0,5. Ini batas X-nya.
lalu batas Y-nya kita berikan saja. Nah, kalau kita lihat X-nya 0, maka Y-nya juga 0, kita buat 0. Lalu kalau seandainya kita ambil X-nya itu 0,5, itu kan kira-kira dia tidak akan lebih daripada 1 ya. Maka kita buat saja ini sampai 1. Oke, maka kita beri dia warna lagi, kita buat ini, ketik color ya, sama dengan oke, di sini kita beri saja nanti warnanya warna blue ya, biru. Oke, nah kita enter, maka kita akan melihat ya grafik dari fungsi Y sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat. Oke, teman-teman, ya adik-adik, kita lihat seperti ini gambarnya. Oke, nah sekarang kita mau memutar ya grafik ini terhadap sumbu X. Oke, nah untuk melakukan atau untuk menghitung luas permukaan, kita mempergunakan paket. Nah, untuk memanggil paket, kita mengetik sintaks with ya, with buka kurung student ya, student ya, S-nya huruf besar. Ingat di dalam Maple berlaku sensitive case ya. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu berbeda ya. Oke, lalu kurung siku kita tulis kalkulus 1 dengan C-nya huruf besar. Kalkulus 1. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita di sini bisa melihat ya beberapa perintah yang ada di paket student kalkulus 1. Nanti kita mempergunakan sintaks surface of revolution ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ya mengetiknya ya. Jadi kita buat di sini surface of ya revolution. Oke, nah buka kurung. Nah, kita masukkan fungsinya. Fungsinya adalah K, lalu koma, kita masukkan batas X-nya. Tadi dari 0 ya sampai dengan 0,5. Oke, tutup kurung, langsung kita klik enter. Oke, maka kita dapatkan ya luas permukaan dari benda putar adalah 3,1415 ya. Ini sama dengan pi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menggambarkannya? Untuk menggambarkannya kita mempergunakan sintaks ya. Kalau kita mau lakukan visualisasinya, kita buat lagi ya. Oke, K X-nya mulai dari 0 sampai dengan 0,5. Nah, di sini kita tambahkan dia adik-adik dengan sintaks output ya. Jadi ini luarannya. Oke, output. Nah, untuk menggambar kita buatlah plot. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau di atas kita tidak membuat input outputnya, ini menunjukkan ya bahwa kita ingin mendapatkan nilainya ya, luas permukaannya. Kalau kita tambahkan sintaks output sama dengan plot, berarti kita ingin memvisualisasikan luas permukaan benda putarnya. Oke, langsung kita klik enter. Oke, maka kita dapatkanlah ya visualisasi dari luas permukaan benda putar yang sudah kita hitung. Nah, ini bisa adik-adik putar gerak-gerakan ya untuk melihatnya. Nah, bisa kita lihat. Oke, cukup mudah ya melakukan visualisasi ya mempergunakan program Maple. Nah, ini salah satu cara yang bisa kita pergunakan untuk menghitung dan memvisualisasi ya luas permukaan dari benda putar. Oke. Nah, selain dengan cara ini, kita juga boleh melakukan cara lain ya. Ini kita buat cara lain. Oke, cara lainnya. Nah, cara lain yang bisa kita lakukan adalah dengan mengklik ya. Cara lainnya dengan apa? Klik. Ya, klik tools ya. Kita klik tools. Oke, kita klik tools, lalu kita pilih tutors ya. Oke, lalu kita klik di sini ya, tutors. Oke, lalu apa yang kita harus klik lagi? Ya, lalu kita klik lagi di sini adalah si calculus single variable. Lalu pilih di surface of revolution. Oke, tinggal kita klik dia.
Kita tunggu sesaat, adik-adik. Nah, kita akan melihat lembar kerja seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nah, untuk menginput fungsi, kita tulislah di sini. Nah, hati-hati adik-adik untuk menuliskannya ya, menulis fungsinya. Oke, tadi dia fungsinya adalah akar dari 1 dikurang X kuadrat, berarti SQRT ya, buka kurung 1 dikurang X kuadrat. Nah, oke, ini dengan batas X-nya dari 0 sampai dengan 0,5. Oke, nah ini kita klik display ya. Nah, kita lihat sama dengan tadi ya. Nah, di bagian ini kita bisa melihat ya persamaan untuk menghitung luas permukaannya. Kita lihat tadi di sini ya. Sesuai nggak dengan rumus yang sudah kita berikan di awal? Ya, ini adalah fungsi fx-nya, ini adalah turunan dari fungsi fx yang dikuadratkan. Ya, nah kita lihat hasilnya adalah 3,1415. Ya, ini adalah si pi. Nah, untuk menampilkan ya si visualisasi ini ke lembar kerja kita tadi, kita cukup mengklik close. Oke, maka kita lihat di sini ya, adik-adik. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini juga bisa kita putar-putar. Ya, kita bisa gerak-gerakkan. Oke, bagaimana? Cukup mudah ya. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian bagaimana mencari dan menghitung dan memvisualisasi luas permukaan. Oke, kalau ini mempergunakan diputar terhadap sumbu X. Nah, sekarang contoh yang kedua, kita mau melihat dia ya untuk fungsi yang diputar terhadap sumbu Y. Oke, kita buka lembar kerja baru ya. Nah, oke, kembali kita tuliskan fungsinya ya. Oke. Nah, ini fungsi kita adalah si Y sama dengan akar 3 dari 3X ya. Kita boleh saja mengklik bagian di sini ya, ini. Nah, ini kita ganti 3, ini kita buat 3X. Ya. Nah, atau boleh juga lah ya kalau kita mau tulis lain ya, kalau mau kita penulisan lainnya ya. Penulisan lainnya kita bisa nulis Y sama dengan ya 3X baru pangkat ya, akar 3 itu kan berarti pangkat 1/3 ya, 1/3. Nah, jadi seperti ini dia, adik. Oke, nah ini. Nah, sekarang kita buat ya, kita notasikan atau kita misalkan ya, kita buat dengan K2 sama dengan, kita buat saja penulisan yang kedua ya, adalah si 3X lalu pangkat dari 1/3. Oke, nah dia ya. Nah, jadi dia mengeluarkan tampilan seperti ini ya. Oke, nah sekarang dia diberikan batas ya. Dia memberikan batasnya adalah terhadap sumbu Y ya. Terhadap Y ya, 0. Oke, lebih kecil sama dengan, oke. Ya, di sini Y. Oke, ini juga lebih kecil sama dengan 3. Nah, di dalam Maple ya, programnya kita buat bekerja terhadap sumbu X, ya terhadap batasan X integralnya. Maka di sini kita harus ubah dulu ya. Ini kita ubah ke batas X ya. Kita ubah ke batas X. Berarti kalau Y-nya 0 ya, kalau kita buat Y-nya 0, tentu X-nya juga 0. Maka 0 ya. Lalu kalau kita ambil Y-nya 3 ya 3, maka kita dapatkan X-nya itu adalah 9. 3 kali 9, 27 ya, akar 3 dari 27 itu adalah 3 ya, berarti di sini 9. Oke, kita dapatkan batasan dalam X-nya adalah 0 sampai dengan 9 ya. Oke. Nah, sekarang kita coba menggambarkannya. Oke, kita untuk menggambarkan kembali ya, kita ketik plot. Oke, plot K. Oke, kita masukkan batas X-nya, berarti mulai dari 0 sampai dengan 9. Oke,
kita beri saja warnanya. Warnanya kita buat saja red. Oke, nah kita enter. Nah, maka kita dapatkanlah grafiknya adalah seperti ini adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau mencari luas permukaannya. Nah, untuk mencari luas permukaan benda putar, kita kembali ketik ya perintah untuk menampilkan paket si with ya student ya, kurungnya kurung kecil ya. Oke, student. Oke, lalu kurung siku kalkulus 1. Nah, kalkulus 1 ya. Nah, seperti ini. Oke, nah tadi kita mencari luas permukaan memakai sintaks surface of revolution. Oke, nah ini K. Ya, lalu batasnya X tadi ya, 0, X, titik 2, mulai dari 0 sampai 9 ya. Nah, adik-adik, ini kita mau putar dia terhadap sumbu Y. Nah, maka kita harus memberikan perintah tambahan, yaitu aksis. Ya, ini berarti sumbunya. Mau kita putar terhadap apa? Karena dia diputar terhadap sumbu Y, maka kita buatlah di sini jadi si vertikal ya. Ya, vertikal. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, sumbu X, kalian tidak perlu membuat aksisnya. Karena apa? Bawaannya adalah diputar terhadap sumbu X ya. Jadi kalau mau diputar terhadap sumbu Y, kalian harus tambahkan perintah aksis sama dengan vertikal. Oke. Nah, kita klik ya, kita tunggu. Oke, maka kita dapatkanlah ya hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, mungkin boleh kalian hitung secara manual, kalian akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, bagaimana memvisualisasikannya? Oke, kita kembali ya, kita tuliskan ya, kita ketik surface of revolution. Oke, lalu K, batasnya, X-nya dari 0 sampai 9, ini diputar terhadap sumbu Y, ya. Oke, lalu kita inginkan outputnya adalah gambar, maka ini kita buat plot. Nah, maka kita akan dapatkan ya seperti ini visualisasi dari luas permukaan benda putar yang kita hitung. Nah, kita boleh gerak-gerakkan dia untuk melihat ya lebih jelas bagaimana bentuk ya dari luas permukaan benda putarnya. Nah, ini. Oke. Nah, selain dengan cara ini tentu kita juga bisa dengan cara yang satu lagi yang kita sudah lihat di contoh pertama. Ini kita buat cara lainnya ya. Oke. Nah, kita klik di sini tools, lalu tutors, baru di sini kita klik si calculus single variable, lalu di sini kita pilih yang surface of revolution. Oke, kita klik ya, maka akan muncul ya tampilan lain seperti ini. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, adik-adik di sini hati-hati dalam menuliskan fungsinya ya. Kalau di awal tadi di lembar kerja kita menuliskan 3X, cukup dengan 3X, tapi kalau mempergunakan cara ini kita harus menuliskan 3 bintang X. Jadi harus 3 kali X, betul-betul kita tuliskan ya. Lalu ini kita pangkat dengan 1/3. Lalu batas X-nya dari 0 sampai 9. Oke, nah kita lihat di sini adik-adik. Nah, kita memutarnya terhadap sumbu Y, maka kliklah bagian ini si vertikalnya, kita klik. Lalu kita klik display-nya. Oke, kita lihat di sini ya gambarnya seperti yang tadi. Kita lihat coba di sini hasilnya ya. Nah, ini persamaan yang muncul. Nah, tadi di awal kita sudah lihat persamaan untuk menghitung luas permukaan benda putar terhadap sumbu Y. Sumbu Y adalah X ya, akar dari, nah ini 1 tambah turunan dari si GY-nya ya. Nah, ini nanti boleh kalian lihat ya, boleh kalian coba. Nah,
kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini, atau kalau Pi-nya diganti dengan 3,14, kita dapatkan hasilnya adalah 258,8468. Oke? Nah, kalau kita ingin mengeluarkan visual ini ke lembar kerja kita, cukup kita klikkan saja close. Maka dapatlah gambarnya ya, seperti ini. Ini juga bisa kita gerak-gerakkan. Oke? Nah, ini dua contoh yang kita sudah coba menyelesaikan luas permukaan ya dari benda putar yang kita putar terhadap sumbu X dan kita putar terhadap sumbu Y. Oke, silakan. Oke, adik-adik, kalian telah melihat pembahasan dua contoh soal untuk menghitung dan memvisualisasi luas permukaan benda putar untuk diputar terhadap sumbu X dan diputar terhadap sumbu Y. Silakan kalian coba-coba kembali materi pada video ini pada program Maple yang tentunya harus kalian install di laptop maupun komputer yang kalian miliki. Semoga materi pada video ini menambah ilmu pengetahuan kalian khususnya terkait penerapan teknologi dalam menyelesaikan persoalan matematika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tetap sehat selalu. Kembali bersama kami Virtual Lab FMIPA Unimed untuk video-video lainnya.